Halo Sobat Qurani Marum yang terkasih, kembali lagi dalam channel Qurani Marum bersama saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam renungan harian Sabtu 7 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Oh ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya sangat bahagia, saya sangat gembira bahwasanya saya sudah dinyatakan boleh beraktivitas seperti biasa. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan itu tentunya menjadi pesan bagi kita semua juga, agar kita terhindar dari paparan virus corona. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini, saya tidak ingin mengajak Anda untuk merenungkan Injil seperti biasanya. Tapi hari ini saya tertarik untuk merenungkan apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Kisahnya seperti ini. Jadi dalam bacaan pertama itu bercerita tentang Musa yang mengingatkan umat Israel untuk senantiasa mengasihi dan mencintai Allah. Musa berkata kepada umat Israel, jadi belepotan ngomongnya. Jadi Musa berkata kepada umat Israel, "Hai umat Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi Musa mengingatkan umat Israel untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, untuk mengarahkan seluruh hatinya, budinya, jiwanya, untuk mengasihi Allah. Mengapa harus mengasihi Allah? Karena dikatakan di situ, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena saat itu ada begitu banyak dewa-dewa yang dipuja dan disembah oleh bangsa-bangsa lain. Maka Musa merasa penting sekali untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Hanya satu-satunya, tidak ada lain selain Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Tentu Musa mengatakan itu karena dia khawatir bahwasanya nanti bangsa Israel bisa menyembah Allah-Allah yang lain, sebagaimana yang dipuja, yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan itu memang terjadi, bahwasanya bangsa Israel ini selama perjalanannya di padang gurun menuju tempat, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, mereka sungguh-sungguh keras kepala. Hati mereka tegar tengkuk. Mereka sering mengkhianati Allah, sering menyakiti hati Allah dengan berkeluh kesah. Allah sudah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada mereka. Allah sudah menunjukkan begitu banyak mukjizat dan keajaiban-keajaiban selama perjalanan mereka. Tapi toh tetap saja mereka tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan dan lebih memilih untuk berpaling dari Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peringatan yang disampaikan oleh Musa hari ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, bahwasanya kita diingatkan untuk mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita mengarahkan seluruh diri kita untuk mengasihi dan mencintai Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah membutuhkan cinta dari kita manusia ini? Apakah Allah perlu untuk dicintai oleh kita manusia yang lemah ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak membutuhkan kasih dan cinta dari kita. Tidak mungkin bahwasanya seorang pencipta membutuhkan kasih dan cinta dari seorang ciptaan. Bagaimana mungkin bahwasanya Dia yang telah menjadikan kita membutuhkan kasih dan cinta dari kita? Justru kitalah yang membutuhkan kasih dari Allah. Justru kitalah yang membutuhkan cinta dari Allah. Lalu, mengapa Musa memerintahkan kita untuk mencintai Allah? Toh Allah tidak membutuhkan cinta dari kita. Toh Allah tidak membutuhkan kasih dari kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Allah memang tidak membutuhkan kasih dan cinta dari kita, tetapi kasih dan cinta kita kepada Allah itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita. Kasih dan cinta kita kepada Allah itu sangat penting untuk keselamatan kita. Tidak penting bagi Allah, tapi penting untuk keselamatan kita. Karena sesungguhnya tanpa kasih, tanpa cinta dari kita pun, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak membutuhkan cinta dari kita, karena Dia adalah sesungguhnya Sang Maha Cinta. Bagaimana mungkin Sang Maha Cinta membutuhkan cinta dari kita yang kecil, kita yang hina dan rendah ini? Tapi bahwasanya kasih dan cinta yang kita upayakan dalam hidup itu sangat-sangatlah penting untuk keselamatan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita arahkan seluruh diri kita, seluruh hati kita untuk senantiasa mengasihi dan mencintai Allah dengan cara-cara yang sederhana. Tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang besar. Dalam masa-masa sekarang, kasih kepada Allah bisa kita tunjukkan dengan cara-cara yang sederhana. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah taat protokol kesehatan. Dengan taat protokol kesehatan, kita menunjukkan kasih dan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada bersama dengan kita. Dan kalau kita menunjukkan kasih dan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu berarti juga bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kalau kita mencintai orang yang ada di sekitar kita, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi dan mencintai Allah. Maka saat ini adalah saat bagi kita untuk menunjukkan kasih dan cinta kita kepada Allah dengan menunjukkan cinta dan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhir-akhir ini kasus COVID-19 semakin meningkat. Semakin banyak orang yang terpapar virus corona. Dan disinilah kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada Allah dengan memperhatikan, dengan taat protokol kesehatan. Kalau kita taat protokol kesehatan, kita menjaga orang yang ada di sekitar kita, dan dengan menjaga orang di sekitar kita, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak perlulah kita memikirkan hal-hal yang muluk-muluk untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Mari kita lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan kalau kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, maka tentu apa yang nampaknya kecil, apa yang nampaknya biasa-biasa akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kalau kita melakukan semuanya dengan cinta, maka pastilah itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Semoga semakin hari kita semakin mampu menunjukkan cinta dan kasih kita kepada Allah. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwasanya kelak ketika engkau sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, engkau akan masuk ke kota yang besar dan baik yang tidak pernah engkau dirikan. Engkau akan memiliki sumur yang tidak pernah engkau gali. Engkau akan memiliki kebun anggur dan zaitun yang tidak pernah kau tanam. Dan engkau akan makan dan kenyang. Dan kalau sudah demikian, jangan sampai engkau melupakan Allah. Ini sangat menarik, bahwasanya Musa tahu persis bagaimana tipikal seorang manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita paham betul soal ini. Bahwasanya kita dengan sesama kita, dengan kawan, dengan kerabat kita, biasanya kalau mereka kesusahan, mereka akan mencarimu. Mereka akan datang kepadamu, memohon bantuan dan pertolongan darimu. Tetapi ketika mereka sudah memiliki apa yang mereka inginkan, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka sudah nyaman, mereka sudah senang, sudah kenyang, sudah memiliki semua yang mereka inginkan, maka mereka akan lupa dengan engkau. Hal itulah yang kemudian ditakutkan oleh Musa. Musa takut, Musa khawatir bahwasanya bangsa Israel ini nanti kelak, kalau mereka sudah mendapatkan semua yang nyaman, yang enak, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, yang memberikan kenikmatan, kenyamanan, maka mereka bisa lupa sama Allah. Maka Musa mengingatkan kepada bangsa Israel supaya harus
sungguh-sungguh ingat akan perintah yang telah disampaikannya. Musa bahkan katakan, ingatkan kepada anak cucumu. Hal itulah harus kau bicarakan ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau jalan. Tuliskanlah itu sebagai tanda di dahimu. Kemudian juga tuliskan di dinding rumahmu dan macam-macam. Lakukan semuanya itu supaya engkau tidak lupa. Jadi Musa ingin supaya bangsa Israel itu tidak lupa sama sekali dengan perintah yang telah disampaikannya. Perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Karena apa? Karena itu penting untuk keselamatan mereka. Bukan pertama-tama untuk menyenangkan hati Allah saja. Bukan pertama-tama untuk membuat Allah merasa dicintai, membuat Allah dipenuhi dengan rasa cinta. Bukan. Tapi kasih dan cinta kita kepada Allah itu pertama-tama penting untuk keselamatan kita. Dan itu merupakan suatu wujud atau cara kita bersyukur kepada Allah yang sudah senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Semoga kita sungguh-sungguh mampu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mencintai Allah. Mencintai Allah dengan cara-cara yang sederhana, dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk saat ini, taat protokol kesehatan adalah salah satu bentuk cinta kita kepada sesama dan kepada Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti renungan harian di channel Quran Marum. Dan bagi Anda yang baru hari ini mengikuti renungan di channel Quran Marum, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang juga yang mengikuti renungan di channel ini. Dan kalau ada masukan-masukan yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira apa yang bisa dibuat untuk kemajuan dan perkembangan channel ini, dan juga yang paling penting adalah untuk kemajuan dan perkembangan iman umat. Tuhan